Kenapa mesti maulid itu dilantun-lantunkan pakai irama? Kenapa mesti memuji-muji Nabi? Nabi kenapa mesti dipuji? Loh, kenapa enggak pakai biasa aja? Nabi Muhammad SAW, titik, selesai. Buktinya tadi beda kan? Bang Iqbal host kita malam ini kan beda. Ketika manggil nama Ustadz Somad dengan Ustadz Salim kan beda kan? Pas manggil Ustadz Somad, berikut ini kita panggilkan Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Titik, selesai. Tapi waktu manggil Ustadz Salim, Ustadz yang sangat fenomenal. Di Yogyakarta sampai ke Eropa, baru pulang dari Belanda, yang diminati oleh anak-anak muda, orangnya ganteng dan gagah perkasa. Sampai berapa banyak burung yang terbang harus patah sayap jatuh ke tanah karena nggak tahu tuh kenapa. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa mesti dipuji, karena orang kalau sudah terlanjur cinta maka kata-kata itu mengalir begitu indahnya. Betul? Sampai apa mereka katakan? Tala'al badru alaina fakhtafat minhul buduru. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah datang sebagai bulan purnama, maka beribu bulan-bulan purnama akan hilang sirna tanpa cahaya. Begitu. Tapi kadang orang kalau sudah muji ini banyak nipunya. Makanya penyair-penyair itu dikatakan pendusta dan pembohong. Allah mengatakan, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghilah." Tidak layak kami ajarkan syair kepada dia dan dia tidak sesuai untuk bersyair. Makanya Al-Quran itu di atas syair, lebih mulia, lebih hebat. Jadi siapa di antara adik-adik yang tidak pandai bersyair, hafal Quran, wis api. Mudah-mudahan semuanya menghafal Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa mesti dilantunkan Pak Ustadz? Kenapa mesti dinyanyikan Pak Ustadz? Kenapa enggak disebutkan saja? Loh, orang kalau mengekspres Ustadz Abdul Somad, iya. Tadi yang dibacakan Habib Omar Zaki di depan rame-rame itu apa Pak Ustadz? Itu jenenge apa? Iku maulid. Maulid itu apa? Maulid itu kumpulan syair-syair. Isinya apa? Isinya siji loro telu. Yang pertama, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, puji-pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa. Maulid itu siapa aja yang nulis? Ada yang ditulis oleh Imam Al-Busiri, namanya Maulid Burdah. Ada yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far, namanya Al-Barzanji. Ada maulid yang ditulis oleh Imam Al-Habsyi, namanya Simtud Durar. Ada maulid yang ditulis oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafiz Darul Ulum Darul Tarim Darul Mustafa, namanya Ad-Diyaul Lami. Ada maulid yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai. Oh, jadi kalau gitu maulid banyak. Wakeh tenang. Kenapa mesti maulid itu dilantun-lantunkan pakai irama? Kenapa mesti memuji-muji Nabi? Nabi kenapa mesti dipuji? Loh, kenapa enggak pakai biasa aja? Nabi Muhammad SAW, titik, selesai. Buktinya tadi beda kan? Bang Iqbal host kita malam ini kan beda. Ketika manggil nama Ustadz Somad dengan Ustadz Salim kan beda kan? Pas manggil Ustadz Somad, berikut ini kita panggilkan Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Titik, selesai. Tapi waktu manggil Ustadz Salim, Ustadz yang sangat fenomenal. Di Yogyakarta sampai ke Eropa,
baru pulang dari Belanda, yang diminati oleh anak-anak muda. Orangnya ganteng dan gagah perkasa. Sampai berapa banyak burung yang terbang harus patah sayap jatuh ke tanah. Karena nggak tahu kenapa. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa mesti dipuji? Karena orang kalau sudah terlanjur cinta, maka kata-kata itu mengalir begitu indahnya. Betul? Sampai apa mereka katakan? Tala'al badru alaina faktafat minhul buduru. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah datang sebagai bulan purnama, maka beribu bulan-bulan purnama akan hilang sirna tanpa cahaya. Begitu. Tapi kadang orang kalau sudah muji ini banyak nipunya. Makanya penyair-penyair itu dikatakan pendusta dan pembohong. Allah mengatakan, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghilah." Tidak layak kami ajarkan syair kepada dia, dan dia tidak sesuai untuk bersyair. Makanya Al-Quran itu di atas syair, lebih mulia, lebih hebat. Jadi siapa di antara adik-adik yang tidak pandai bersyair, hafal Quran, wis api. Mudah-mudahan semuanya menghafal Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa mesti dilantunkan Pak Ustadz? Kenapa mesti dinyanyikan Pak Ustadz? Kenapa nggak disebutkan saja? Loh, orang kalau mengekspresikan sesuatu itu dia akan dengan lantunan. Gimana mas? Suratku sudah sampai, surat kamu sudah sampai. Tapi kalau dia sudah larut dalam cinta, telah kuterima suratmu dan lalu. Saya segan karena depan masjid. Kalau di Tanah Lapan 3 album kita nyanyi. Jadi orang kalau sudah sampai pada satu tingkat tertentu, mulutnya bergumam, hatinya berbunga, pikirannya ceria, yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang luar biasa. Tapi biasanya kata-kata itu keluar kalau lagi patah hati. Kalau lagi jatuh cinta, jadi nikah, itu yang keluar bukan kata-kata, terus anak. Mohon maaf. Tapi kalau nggak jadi nikah, oh, kenapa begitu indah antara Zainuddin dan Hayati? Karena nggak nikah. Coba kalau jadi. Makanya begitu Qais itu nggak jadi nikah dengan Laila, muncullah syair-syair yang luar biasa, yang di luar akal pikiran manusia. Apa kata Qais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Sendal itu kan paling bawah, diinjak-injak kaki. Ada yang lebih hebat lagi dari sendal. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Memang betul-betul gila. Jadi adik-adik kalau ingin kata-katanya indah, nggak usah nikah. Coba aja. Justru dengan menikah, punya anak, kata-katanya akan tetap indah sampai pada hari kiamat, insya Allah. Ungkapannya tetap api. Kenapa? Karena dia punya prinsip ojo leren dadi wong api. Sekarang yang dicari orang kan itu. Pergi ke hotel, disediakan air panas, ada gula dan teh, ada gula warna putih, pasti dia akan telepon, wah ada gula leren yang warna merah. Arang. Saudara yang dimulai, ini ke Allah, ini ujian. Jadi air bulan agak lambat. Air bulan memang payah koneknya. Itu namanya ketawa nyusul. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa mesti bersyair? Karena orang kalau sudah jatuh cinta akan keluar kata-kata indah dari mulutnya. Kenapa mesti dilantunkan? Karena orang kalau sudah terlanjur cinta sayang,
maka akal pikirannya mengeluarkan bergumam lantunan-lantunan yang begitu indah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami. Saya yakin adik-adik tidak mempermasalahkan apa yang kita lakukan malam ini. Tapi nanti begitu rekaman ini ditonton, karena ini streaming semua orang, pasti beberapa akan WA nanya, tadi itu baca apa? Baca maulid. Maulid itu apa? Pokoknya maulid. Kami dari kecil udah gitu di Jogja. Sejalan antara budaya sebagai seorang Jawa, sebagai seorang Muslim, itu ada di Yogyakarta. Betul? Kok betul? Buktinya nanti pada tanggal 11 malam 12 Rabiul Awal, maka di Yogyakarta semuanya mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nggak paham pasti nggak mendengar kata sambutan Sultan tadi. Nanti ada siaran ulangannya insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mengagungkan memuliakan Nabi Muhammad SAW, maka maulid selalu dibaca. Wong apik kabeh nek jagong. Semua orang yang baik-baik ini kalau duduk ngumpul bersama terus mau ngapain? Ya itu diisi dengan maulid. Dengarkan maulid, yang hafal ikut, yang nggak hafal gerak-gerakkan aja maulid. Lihat orang angkat tangan, kita angkat tangan, doa. Nggak ada ruginya. Lihat orang ngusap-ngusap. Setiap tangan yang diangkat itu Allah tidak akan meninggalkan dalam keadaan sifran kosong. Innallaha hayyun karim. Allah maha hidup, Allah maha dermawan, Allah maha api, Allah maha baik. Innallaha yastahi, Allah malu melihat tangan yang sudah diangkat turun dalam keadaan kosong, hampa, tak bermakna. Itulah mengapa setiap selesai kita angkat, kita usapkan ke muka, karena ada barokahnya. Jadi dapatlah menjawab pertanyaan yang selama ini bingung nanya, Ustadz kok glowing? Itu bukan karena minum susu kedelai, itu bukan karena jus bengkoang, karena barokah-barokah yang diusapkan dan lampunya terang benderang. Peran lampu luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti baca maulid? Untuk mengenang Nabi Muhammad SAW. Kenapa mesti dibaca syair? Begitulah ungkapan keindahan. Kenapa mesti berdiri? Tadi kenapa berdiri? Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Kenapa mesti berdiri? Kenapa mesti berdiri? Kenapa ketika berdiri memuliakan Nabi kau pertanyakan? Dan ketika host minta berdiri lagu kebangsaan kok nggak pernah nanya? Kepada seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia tanah. Pernah nggak melihat orang nyanyi lagu Indonesia sambil baring? Indonesia tanah airku, kita berdiri airku, kita berdiri. Tinggal berdiri pun tak mau. Pelit kali, bakhil sekali. Lalu kemudian siapa yang mengajarkan kepada para syuhada, founding father, pendiri negeri ini, bahwa mencintai negeri ini bagian dari iman? Hubbul watan minal iman. Yang mengajarkan itu adalah dia yang mewariskan para ulama. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berdiri memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya Pak Ustadz, berdiri sendiri, tapi berdirinya kok kelamaan. Terus ente berdiri di pasar nunggu istrimu beli kangkung 2 ikat, ngomongnya 3 jam. Itu sabar apa takut?
Ketika kau berdiri nunggu dia lama pergi ke mall, Ustaz ini selalu perempuan yang jadi korban. Oke, kita balik. Ibu-ibu yang berdiri nunggu suaminya pulang. Papa di mana? Di jalan, Ma. Kok nggak sampai-sampai? Macet. Tapi yang lain sudah sampai. Ini macetnya di bensin. Kenapa berdirimu lama tidak pernah kepermasalahkan? Nah, ini semua pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati pikiran jamaah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dari tadi nggak ada yang saya permasalahkan. Berarti nggak mikir. Masalah itu kan ada sama orang mikir. Makanya yang paling nggak ada masalah di dunia ini orang gila. Covid aja nggak masalah. Kata Covid, yang ini kita serang. Nggak usah, dia udah masalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wong apik kalau dia sedang duduk ngobrol, dia sedang bersama, yang didengarkannya juga apik. Apa yang paling apik? Pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang paling apik? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling apik? Sirah, sejarah orang paling mulia. Kalau tidak karena dia, kita tidak masuk surga. Kalau tidak disebut namanya, majlis ini menjadi majlis bangkai busuk dan berbau. Mudah-mudahan dengan menyebutnya kita pun mendapatkan kebaikan-kebaikannya, insyaallah. Amin ya rabbal. Ada orang, ini kajiannya saya bahas hari Rabu kemarin. Rabu pagi subuh di masjid dekat rumah saya ngaji Riyadhus Shalihin. Bagi yang udah ikut streaming, alhamdulillah. Bagi yang belum, beli paket 2 giga. Alhamdulillah. Habis 20 menit. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan ke depan. Kenapa Ustaz bagi-bagi begini? Karena kalau saya ke depan terus, yang sebelah kanan melambai-lambai, nampak saya lambaian tangannya di tepi mataku. Kalau Tuhan memakan rambai, jangan dimakan di waktu siang. Jamaah jangan melambai-lambai. Isi ceramah Ustaz Somad bisa hilang. Mohon izin Ustaz membelakangi. Masya Allah, tabarakallah. Itulah hebatnya wong api. Kita ke samping, dia senyum. Kita membelakang, dia senyum. Yang paling kita khawatirkan wong api ini kalau sampai dia marah, dia berdoa, belum keluar dari mulutnya, pintu langit sudah terbuka. Maka jangan aniaya wong api. Minta maaf, saya aja Ustaz takut. Kok enggak Ustaz enggak takut? 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala untuk memohon izin mereka. Dan semua kafe wong api iki semua ndase gitu. Sirah. Mohon maaf, saya bahasanya bahasa Jawa Medan. Semuanya menundukkan kepala, menunjukkan setuju. Makanya saya berani menghadap ke sana. Andai mereka tidak menundukkan kepala, maka saya tausiahnya begini. Kasihan kameramen. Jadi ada satu orang, mimman kana qablakum, orang sebelum kamu, maksudnya Bani Israel. Dia datang kepada ulamanya, ulama Bani Israel. Saya sudah membunuh 99 orang. Bisakah Tuhan mengampuni dosa saya? Kata ulama Bani Israel, tidak ada maaf bagimu. Diambilnya pisau. Kalau gitu kau yang ke-100. Genap, mati. Lalu kemudian dia datang ke satu ulama lagi. Aku sudah membunuh 100 orang. Apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Kata ulama yang satu ini mengatakan, ya, Allah mengampunkan dosa. Lalu kemudian orang itu berpulang dan mati. Setelah dia mati, malaikat berkonflik antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia ini masuk surga. Kenapa? Karena dia wis dadi wong apik. Karena dia sudah bertobat.
Kata malaikat azab, dia nggak masuk surga. Kenapa? Karena dia belum beramal. Dia baru tobat, belum beramal soleh. Gimana mau masuk surga? Amalnya belum ada. Lalu datang malaikat yang ketiga. Jadi ternyata malaikat itu pun masih konflik. Jadi andai wong apik iki masih konflik, maklum, karena belum jadi malaikat. Kalaupun wajah-wajahnya sudah ada seperti malaikat, maksudnya malaikat azab. Kata malaikat yang satu lagi mendamaikan, kita ukur dia sekarang sedang berada di mana. Di sana kampungnya orang jahat, di sana kampungnya wong apik. Sekarang kita lihat dia lebih dekat kemana. Setelah diukur jenazahnya, shibran, sejengkal lebih dekat ke tempat wong apik. Kata malaikat rahmat, berarti aku menang, dia dimasukkan ke dalam surga. Sejengkal saja dekat dengan wong apik masuk surga. Apalagi kalau sejengkal dari Masjid Jogokarian. Ini semua orang-orang yang berapa rumah yang kami lewati tadi di belakang. Kalau melewati jalan izin sama Kapolres, Kapolda selesai. Melewati rumah orang gimana ngurus izinnya? Saya lewat belakang. Belakangan baru saya tahu gimana panitia ngasih izin. Gitu keluar, foto ya Pak Ustadz? Ya. Ternyata tidak semuanya gratis, guys. Mudah-mudahan saudaraku ini dilapangkan Allah rezekinya. Sebagaimana mereka memudahkan halaman rumahnya untuk dakwah, mengikhlaskan. Berapa yang nggak masuk rumah ini motor lagi di luar sampai sekarang, menunggu acara kita selesai. Dan mereka berdoa, ya Allah, tausiah Ustaz Abdul Somad, kalau bisa 60 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 kilometer ke sana Pak Ustaz, 1 kilometer ke kiri Pak Ustaz, kata panitia. Dan saya percaya, karena saya yakin mereka wong apik. Yang nggak percaya, ukur sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dekatkan diri dengan wong apik. Walaupun kau belum sempat berbuat apik, tapi insya Allah Allah akan menggolongkan engkau bersama wong apik kabeh, insya Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Somad ini wong apik. Saya bukan wong apik, tapi baju saya baju wong apik. Mana contohnya? Full. Kenapa di sebelah kiri? Karena hatiku di sebelah kiri, yang selalu berdegup kencang ketika di akhir bulan. Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga dengan rotinya. Roti wong api, mereknya Dea Bakery. Mohon maaf Ustaz. Bajuku, baju wong api. Snackku, snack wong api. Udah diambil. Ini belum jelas royaltinya ini. Air minumku, air minum wong api. Ojo leren jadi wong api. Walaupun warnanya, ini warna gula aren, kecoklatan. Bajunya, sepatunya ada, cuman nggak saya bawa naik ke atas. Sepatunya, sepatu wong api, masih baru karena belum dipakai lama. Tapaknya aja masih putih. Sepatu wong api, baju wong api. Kenapa Ustaz mesti umumkan wong api ini? Kenapa wong api ini mesti diumumkan, diiklankan? Sekarang orang mabuk bangga dengan mabuknya. Orang sakau bangga dengan sakaunya. Orang zina. Kenapa orang baik tidak bangga dengan kebaikannya, guys? Begitu bangganya mereka di podcast nanya, gimana sih hilangnya pekerjaan kamu pertama kali? Sama ayam. Begitu bangganya mereka cerita dosa.
Kenapa kau tidak bangga cerita menghafal Quran? Kenapa kau tidak bangga cerita tentang di pesantren? Kenapa kau tidak bangga dengan proses hijrahmu? Kenapa kau tidak bangga dengan bajumu yang menutup aurat? Orang begitu bangga dengan bajunya yang sobek-sobek, yang koyak-koyak. Bukan cuma memperlihatkan aurat, memperlihatkan detak jantungnya sekalian. Kenapa kau tidak bangga dengan kebaikan-kebaikan ini? Kebaikan mesti diumumkan, diiklankan. Ketika ahlul bid'ah mempertontonkan kebid'ahannya dan ahlus sunnah diam dengan sunnahnya, saat itu kiamat sesungguhnya sudah terjadi. Malam ini kita sedang memperlihatkan inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan untuk anak-anak muda malam ini mau pacaran, mau kongko-kongko, mau buat dosa dan maksiat. Assalamualaikum ya, Beb. Kita jadi malam ini jalan-jalan. Malam ini ngaji dengan Ustadz Lukman. Malam ini ngaji dengan Ustadz Salim Abdillah. Malam ini dengan Ustadz Somad. Gak ada pacaran. Semua yang pacaran sebelum ini, malam ini semuanya putus. 1 kilometer ke kanan, 1 kilometer ke kiri. Katakan amin dengan serentak. Terbuka pintu-pintu langit. Semua yang pacaran putus. Tapi Ustadz kalau doanya cuman itu nggak solusi Ustadz. 1 kilo ke kanan, 1 kilo ke kiri. Yang putus malam ini segera menikah besok pagi. 2 kali lebih kuat. Ternyata yang pengen nikah dengan yang pengen putus lebih banyak. Kenapa? Karena waktu amin yang kedua itu yang udah nikah pun ngaminkan juga. Yang di atas pentas ini, walaupun kelihatannya mulutnya nggak ngatakan amin, tapi yakinlah dalam hatinya yang paling dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong kalimat yang tadi sebelum diupload diedit. Kalian pikir saya berani? Saya takut juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah wong api iki, jujur dengan apa yang ada dalam hatinya. Betul? Orang yang baik itu nggak mau masuk surga sendirian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya selangit langit dan bumi. Seluas langit dan bumi surga itu. Tiba-tiba dia kapling surga isinya cuma 3. Dia, istrinya, mertuanya. Sempit sekali surga itu. Makanya masuk surga dia nggak mau sendirian. Kita ingin wong apik kabeh mlebu nang surga. Semuanya masuk surga insyaallah. Ketika saya posting gambar saya dengan asatis berteman di Yogyakarta, bertetangga di surga. Tiba-tiba ada yang komen di bawah, emang yakin masuk surga? Ente aja yakin masuk neraka, masa aku nggak yakin masuk surga? Dia aja yakin masuk neraka. Masa kita nggak yakin masuk surga? Saya yakin masuk surga karena saya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apa kata Kanjeng Nabi? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Tapi yang namanya jadi wong api itu kan nggak bisa cuman di Masjid Jogokarian. Waktu di sini kabeh api, betul? Tapi nanti pas pulang ke rumah, apa yakin ini api kabeh? Sampai ke rumah mulai dia buat macam-macam. Begitu ditanya, kenapa kamu buat dosa?
yang salah jin. Makanya malam ini Ustadz Faizar hadir untuk meyakinkan. Beliau sedang meyakinkan bahwa memang nggak ada jin malam ini. Kalaupun ada jin Islam yang ikut ngaji semuanya. Nggak ada. Mana jin mau anak? Ada. Nggak ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang banyak orang, Ustaz Somad bisa doakan suami saya? Kenapa, Bu? Suami saya ini nggak sholat. Terus mungkin diganggu jin. Kita bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Not responding. Biasa kan kata ustaz-ustaz pakar ruqyah kalau dibacakan itu ada gejala, reaksi. Enggak ada. Ternyata memang jin enggak ada goda dia. Kata setan, aku udah lama pensiun. Memang laki kau aja kesetanan. Suami selingkuh, salah jin. Nggak sholat, salah jin. Lambat bayar utang, salah jin. Kadang kita kasihan juga sama jin ini. Nanti lama-lama keluar KPJ, Komisi Perlindungan Jin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu kita. Karena sesungguhnya jin itu, jin jahat itu hanya mengkipas api yang kelihatan sudah mulai memercik. Di saat itulah dia datang memercik. Nina bobo, oh Nina setan. Lalu kita pun kemudian, padahal ketika kita berbuat baik jadi wong apik, Allah berjanji, illa ibadaka, kau tidak akan bisa menggoda. Siapa dia? Minhumul mukhlasin. Wong apik tidak akan mungkin bisa digoda. Tapi kan tidak selamanya kita bisa baik seperti ini. Betul? Tuh ngaku. Makanya kita nih punya lingkungan 3. Lingkungan yang pertama dekat rumah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sering lihat Ustaz. Ibu bapak tinggal di mana? Kami di Yogyakarta. Ustaz kalau ceramah di Yogyakarta pasti ke masjid kami. Loh, di Jogokarian nih. Alhamdulillah dekat lingkungan masjid. Sama seperti di tetangga jamaah gitu juga, dekat masjid, tapi nggak pernah ke masjid. Pas ditanya, nggak pernah ke masjid? Kata Ustaz Somad, sejengkal saja dekat masjid, maka kita sudah masuk surga. Makanya nonton ceramah itu jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitan nonton. Semua dipotongnya. Itu hadis motivasi orang yang baru taubat hijrah. Adapun yang sudah level 2, level 3, ini orang yang nggak pindah-pindah level ini, yang penting hadisnya sejengkal tua jadi pegang. Itulah yang ditinggalkan dalam grup hijrah 1 tadi. Semua udah naik grup hijrah 2, dia di situ. Kalau sudah hijrah 2, sholat berjamaahnya nggak pernah tinggal. Tadi saya jalan, pas lagi jalan, saya sangka suara mikrofon masjid baca ayat Quran. Ternyata Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Loh, ada orang sholat. Cuman saya segan nanya adik-adik ini. Sebenarnya dalam hati mau nanya, kalian kok nggak sholat? Rupanya dikasih tahu sama Ustadz Salim, itu sholat di sini pakai kloter. Itu entah kloter yang keberapa itu. Nggak muat. Oh, itu juga untungnya kalau masjid ini ramai sampai sholatnya pakai kloter. Jadi yang nggak sholat, kamu nggak sholat, kita kloter berikutnya. Ingat, kita boleh menjawab bersilat lidah, tapi ada dia yang selalu mengawasi. Siapa dia? La ta'khudhu sinatun wa la naum. Itu dalil dari Allah boten sari. La ta'khudhu sinatun
wala naum. Kabarnya itu untuk judul kajian tahun depan, Ustaz. Masya Allah. MC-nya masih MC yang sama. Ustadznya juga ada beberapa ustadz tambahan. Tapi yang ustadz inti tetap. Tinggal nambah roti sama kue dibuat yang baru-baru. Masya Allah, tabarakallah. Cepat ya. Tadi ke sini 20 menit. Lalu kemudian ini udah jam 10.20. Pas jam 10 lewat 20 menit. Memang kalau ngomong dekat wong apik itu waktu tak berlalu begitu cepat. Coba kalau kita ceramah di depan orang yang otaknya kusut. Apalagi otaknya sungsang. Adik-adik mungkin nggak merasakan itu. Tapi nanti kalau adik-adik KKN itu ngerasakan. Nanti cobalah sampai KKN di tempat, ngomong lamanya terasa. Kayaknya jam itu mati. Nggak bergerak-gerak. Nanti kalau pasien semester 6, semester 7 ditugaskan ke kampung, pas lagi ngata sambutan, tiba-tiba ada yang satu melihat cicak kawin. Ada yang satu ngobrol. Habis itu baru kalian teringat omongan saya. Betul kata Ustadz almarhum Abdul Somad. Cobalah kita tunjukkan kita itu simpati sedikit. Waktu saya sebut almarhum tadi paling tidak kalian sedih kenapa? Ketawa. Di mana res? Katanya wong api. Oke kita ulang ya. Yang tadi diedit nanti videonya. Masya Allah, tabarakallah. Kesimpulannya, waktu saya ke kanan tadi ingin mengatakan wong apik kalau ngumpul-ngumpul maka yang didengarnya juga apik. Maulid apik, syair apik, syairnya apik, lagunya apik. Bukan berarti kalau sudah hijrah itu bawaannya serius aja, nggak boleh ada lagu, nggak boleh ada maulid, nggak boleh ada sholawat. Sholawatnya nggak boleh pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Masa cuman sholawat aja Pak Ustadz? Kami kan juga ingin lagu-lagu cinta. Banyak lagu cinta. Barakallah lakuma. Itu kan bukan lagu cinta Pak Ustadz, itu lagu nikah. Nikah itu kan karena cinta. Nikah itu bukan karena desakan netizen. Nikah karena desakan netizen. Nanti punya anak pertama Siti Netizena. Malam ini banyak konten. Malam ini banyak konten ya. Banyak kayaknya video yang dipotong. Nanti kan di TikTok. Habis 20 menit. Memang kalau ngobrol sama wong apik nih, Masya Allah, tabarakallah. Gimana perasaan Ustadz malam ini ngomong di depan kami? Ya rasakan sendiri lah gimana ngomong di pinggir jalan. Sana jalan, ke sana jalan. Kayak gitulah rasanya. Ya Ustadz kan juga di tempat lain pernah ngomong di jalan ya. Ada nggak yang khas Pak Ustadz? Ada. Khasnya apa? Gimana rasanya ngelihat akuarium? Baru ini kan lihat Putri Duyung pakai jilbab. Masya Allah, tabarakallah. Wong apik itu adil. Sebelah sana 20 menit, sebelah sana 20 menit, yang ke sana 20 menit. Kenapa Ustadz cuman nunjuk aja ke sana 20, ke sana 20, ke sana 20? Kenapa Ustadz nggak berdiri di situ? Saya dulu dikasih tahu ibu saya masih kecil. Nanti kamu ketemu sama Syarifah. Syarifah itu siapa, Mak? Saya, kata mak saya, punya teman sama-sama kursus menjahit. Dia Syarifah. Syarifah itu siapa, Mak?
Syarifah itu kalau perempuan, kalau laki-laki Sayyid sama Syarif. Mereka itu keturunan Nabi. Bentuknya kayak kita juga, podo. Sama, cuman di dalam dadan mereka ada darah Nabi. Nanti kalau kau jalan sama mereka, kau jangan di depan. Nanti pantat kau berbisul. Bahasanya sederhana, tapi sekarang saya ingat sampai sekarang. Maka sampai sekarang kalau saya jalan sama Habib, Ustaz tafadhol. Mohon izin, mohon maaf Habib. Nanti kalau kau jumpa, kau cium tangan. Ada Habib segan saya di depan. Nasihat ibu masuk ke telinga, tembus ke otak sampai ke tangkai jantung. Pendidikan di kampus Al-Azhar belakangan, di Darul Hadis Maroko belakangan, di Omdurman Sudan belakangan. Saya cuma mau ngasih tahu S1, S2, S3 di luar negeri. Yang pertama yang masuk ke dalam otak adalah nasihat ibu. Jadi wong apik itu, apiknya itu datang pertama kali dari ibu. Makanya dalam pengajian yakinkan ibu-ibu mesti ada. Alhamdulillah sebelah kanan ada ibu-ibu. Walaupun beberapa bapak-bapak yang ingin jadi ibu-ibu. Di sebelah depan ada ibu-ibu. Di sebelah kanan ada ibu-ibu. Wong api kalau dia nyanyi kagum lagunya ibu dan dia melantunkan, ibu engkaulah wanita mulia. Nah, itu kalau nggak hafal syair. Ibu didik anakmu untuk mencintai Rasulullah, jadikan kau anak orang api nak. 9 bulan 10 hari kau kukandung. Di Jogja ngandung masih 9 bulan 10 hari. 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik. 9 bulan 10 hari kau kukandung nak. 2 tahun kau kususukan. Berapa kali aku nggak jadi beli baju hari raya demi kau bahagia. Berapa kali aku diusir di majelis akad nikah gara-gara udah mau akad kau nangis. Aku tidak ingin kau jadi pecandu narkoba. Aku nggak ingin kau jadi pezina. Aku ingin kau jadi wong api. Ojo leren dadi wong api anakku. Itu nasihat ibu. Kalau ibu nggak sanggup menasehatinya seperti itu, potong aja video ini. Share ke dia. Pakai lisanku. Nanti ibu takut ibu anak saya nanti marah dengan saya, dia nggak jaga saya di hari tua Pak Ustadz. Nanti kalau video Ustadz yang kami kirim kalau anak saya marah sama Ustadz, nggak apa-apa, hatersku sudah banyak. Dia untuk menjadi haters tambahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasehatkan anak supaya jadi wong apik. Ibu saya tidak profesor doktor. Ibu saya bukan kiai. Dan memang nggak ada kiai perempuan. Ibu saya perempuan biasa. Tapi dia berpesan ke saya, kau mesti jadi orang baik anakku. Maka pesan itu menancap ke kepala saya sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya dipertemukan dengan orang baik-baik. Pandang sebelah kanan, Ustadz Salim, baik, ganteng, terkenal, sampai ke Belanda. Kenapa Ustadz terus ulang-ulang terus ke Belanda ini? Karena saya nggak bisa masuk Eropa. Jangankan ke Eropa, Singapura juga lewat. Sebelah kiri ketemu dengan Ustadz Luqmanul Hakim, Masya Allah, Tabarakallah. Kita doakan wong apik iki panjang umur. Kalau ketemu sama orang baik, apa doa Nabi? Katsarallahu amsalak. Allah memperbanyak orang seperti kamu. Allah memperbanyak orang seperti kamu. Mudah-mudahan Allah memperbanyak orang seperti Ustadz Salim. Allah memperbanyak orang seperti Ustadz Luqman. Tapi doa itu jangan salah artikan. Ini orang-orang makhluk-makhluk unik yang perlu di-cloning. Makhluk-makhluk unik. Anak muda Ustadz Hanif Boni.
Ketemu di Lombok pakai motor. Ketemu di Jogja pakai motor. Saya pakai motor sehari kemarin, masuk anginnya 3 hari. Padahal cuma untuk konten. Demam. Mereka naik motor. Kadang saya heran juga ngelihat anak-anak muda ini. Muda, ganteng, punya motor, kaya, duit banyak. Bisa-bisanya mereka mau tobat. Kenapa nggak nunggu tua gitu kan? Iya kan? Nunggu kira-kira udah mau sakratul maut. Ngapain muda-muda? Coba lihat wajah-wajahnya. Nah, ganteng, macam-macam artis-artis Korea semua. Artis Korea yang sudah terlalu lama berjemur di pantai Laut Selatan. Hah? Korea Utara yang tertekan karena Masya Allah, tabarakallah. Jadi kepusankan ke anak-anak kita jadi wong apik. Nanti mereka akan memesankan pula kepada anaknya seperti pesan ibuku dulu. Maka kau mesti jadi wong. Kalau kita ketemu di pinggir jalan ada anak perempuan umurnya 5 tahun, rambutnya pirang. Kita yakin itu tidak asli karena hidungnya pesek. Kukunya merah, kuteknya panjang, bajunya pendek. Itu kira-kira yang memoles, menghiasi dia begitu siapa? Kalau bukan ada yang di rumah. Betul? Saya yakin dan percaya inilah perempuan-perempuan solehah yang beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan kalian dipertemukan. Wong apik-apik. Kalau bahasa Jawa perempuan apik, laki-laki apik juga. Oh, kalau laki-laki, kalau bahasa Arab kan beda. Kalau perempuan laki-laki thayyib, kalau perempuan thayyibah. Saya kira iki apikoh. Thayyib. Thayyib itu artinya apik, bukan orang muleh. Sing orang muleh itu Mas Thayyib. Saudara muleh pulang kan, betul ya? Kadang selalu salah ngomong, maklum baru belajar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lingkungan kita yang 3 nih mesti apik. Lingkungan tempat tinggal apik, lingkungan kerja, di kantor, di pasar. Saya kerjanya di hutan, Pak Ustadz. Di hutan juga mesti apik. Jangan berteman dengan babi hutan. Lingkungan yang ketiga yang paling mengerikan, lingkungan medsos. Kita minta na'udzubillah kepada Allah sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bertambah satu lagi, min syarri fitnatil medsos. Saking kan luar biasanya medsos ini. Tapi saya nggak bisa juga mengatakan TikTok haram, Instagram haram, YouTube Arab. Loh, jamaah di Jogja mana bisa ngikuti kajian saya kalau tidak melalui 3 ini, betul? Maksud saya udah follow apa belum? Itu maksud. Kalau sudah, alhamdulillah. Kami nulis Ustadz Abdul Somad banyak sekali Instagram Pak Ustadz. Yang asli mana? Yang asli itu cuma 1, yang lain itu cuma baleho. Yang asli yang mana? Itu yang follow-nya 6,7 hampir itu. Yang centang biru dulu sudah 9 dulu, udah 9 hilang. Patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Muncul lagi yang baru. Betul? Itu bagi yang jomblo, misalnya dia ditinggal nikah. Jangan putus asa. Betul? Semangat. Lagunya apa Pak Ustadz? Mestinya aku yang di sana. Jangan. Nanti penyanyi aslinya nangis. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, 3 lingkungan ini menjadi baik. Tidak mungkin kita bisa sendirian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau Nabi Muhammad itu sendirian aja bisa apa enggak bisa? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun.
Tapi Nabi Muhammad SAW ditemani orang yang tua bijaksana, Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ada anak muda yang kaya raya, Sayyidina Utsman ibnu Affan. Ada anak muda yang cerdas luar biasa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan yang kaya raya, Khadijah Al-Kubra. Ada perempuan yang cerdas luar biasa, Aisyatur Ridha. Jadi adik-adik tinggal sudah ada ruangannya masing-masing, tinggal posisikan dirimu di mana. Saya ini sudah agak tua bijaksana, masuk ruang Abu Bakar. Saya ini anak muda yang gagah perkasa, masuk ruangan Umar bin Khattab. Saya ini anak muda yang kaya raya Pak Ustadz. Memang harta nggak banyak, tapi ya sekitar 17 turunan cukup lah. Masuk ruangan Utsman bin Affan. Saya ini uang nggak ada Pak Ustadz. Nggak usah ngaku, kelihatan dari tampangmu. Tapi otak saya cerdas Pak Ustadz. IQ saya tinggi, IP saya 4. Masuk ke ruangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya ini bukan laki-laki Pak Ustadz, perempuan. Dan saya banyak harta. Kamu ruangan Khadijah Al-Kubra. Saya harta nggak begitu banyak Pak Ustadz, tapi hafalan saya kuat. Masuk ruangan Aisyatur Ridha. Saya ini Pak Ustadz kuat enggak, kaya enggak. Ada ruangan di ujung 2. Apa itu Ustadz? Abu Jahal dan Abu Lahab. Semua sudah ada ruangannya masing-masing. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh ini seperti pasukan bala tentara. Ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan darat. Seragamnya beda, bercampur baur, bercampur aduk. Tapi kalau sudah komandannya mengatakan siap gerak, maka semua akan menyatukan dengan pasukan masing-masing. Yang angkatan laut bersama angkatan laut, yang angkatan udara bersama angkatan udara, yang angkatan darat bersama angkatan darat. Kenapa kita bisa duduk bersama? Karena memang sifat asli kita adalah api. Hanya saja kita ini hawa nafsu, ego. Itu teman saya itu dulu Pak Ustadz. Itu teman saya itu dulu Pak Ustadz. Sekarang di mana? Mabuk. Itu dulu juga teman saya Pak Ustadz. Sekarang di mana? Sakau. Itu juga teman saya itu dulu Pak Ustadz. Sekarang di mana dia? Dugem. Dugem itu apa? Duduk sambil gemetar. Mudah-mudahan yang sempat jadi wong ape, kemudian agak belok ke kiri ke kanan, kembali ke jalan yang benar. Tapi kan nggak cukup cuman doa. Termasuklah syiar malam ini, mudah-mudahan dia nonton, dia kembali lagi jadi wong api, insyaallah. Kalau ketemu sama dia, kamu mesti jadi wong api. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Kita jangan marah, senyum aja. Surga nggak ada indah-indahnya kalau nggak ada kamu, Beb. Jangan marah, karena marah itu nanti buat kita cepat tua, betul? Tapi saya tuanya bukan karena marah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini malam ini rasanya sebelum Covid 2 tahun yang lalu, baru ini saya datang ke Jogokarian sampai nggak kelihatan ujungnya di mana, betul? Ujung ke sana nggak kelihatan, ujung ke sana nggak kelihatan, ujung ke sana memang kelihatan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada orang mengatakan tabligh akbar pengajian nggak bisa kalau nggak ada tanah lapang, bisa di Jogokarian. Kalau ada orang mengatakan tanah lapang, tepuk tangan yang terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau ada orang mengatakan pentasnya mesti besar, mesti tinggi, buktinya bisa. Pentas bisa dibagi 2, sana 1, sini 1. Yang nggak bisa dibagi 2 itu cuma 1. Apa? Hati kita. Ternyata kalau dekat dengan anak-anak muda ini kita bawaannya muda terus. Saya ini sekarang rasa-rasanya seperti semester 7. Insyaallah, tabarakallah. Itulah makanya saya kalau udah diundang sama Ustadz Salim, sama Ustadz Lukman, saya nggak pernah menolak. Ustadz Somad datang, siap komandan. Kenapa? Karena kalau jalan dengan mereka, saya merasa muda.
Cuman masalahnya mereka pula merasa tua.